Oke, hari ini gue akan ngebahas tentang pindahnya Matt Hardy dan Luke Harper ke AEW. Udah gak aneh menurut sebagian orang. Dari zaman dulu sampai sekarang, dari mulai TNA masih Impact Wrestling, masih ada banyak wrestler yang pindah kayak Christian, Kurt Angle, Dudley Boyz pindah. Matt Hardy itu gak pernah punya karir yang bagus di WWE. Kita mundur balik ke belakang. Salah satu single karir Matt Hardy cuma V1, fenomenal, tapi cuma menang Cruiserweight Champion. Tapi kita tuh nggak bisa mengkiri bahwa Matt Hardy ngebawa nama Cruiserweight itu jadi wah, dia ngelawan Rey Mysterio, lawan Billy Kidman, Jamie Noble, membuat nama Cruiserweight itu jadi gede gitu. Menang ECW cuma nggak begitu wah ya, karena ECW Champion itu udah mulai drop. Sementara beda sama saudaranya kayak Jeff Hardy itu karirnya tuh bagus. Dia menang World Champion, dia menang WWE Champion, dikasih ngelawan highlightnya tuh 2009 ngelawan CM Punk dan beberapa dan dari Jeff Hardy juga, dari merchandising, dan sebenarnya kalau dia bersih, nggak berkelakuan buruk, nggak pakai drugs, dia sebenarnya bakal bisa nggak ganti posisi John Cena juga sih, cuman dia kayaknya bakal stay di WWE lama gitu. Kasus dia itu sebenarnya kan karena drugs itu kan. Dan Matt Hardy itu nggak pernah punya karir yang bagus, dan gue salah satu orang yang salah. Gue kira Matt Hardy nggak bakalan punya karir yang bagus sendiri gitu. Sama kayak Devon di Dudley Boyz. Di Dudley Boyz itu ada Bubba Ray, ada Devon. Bubba Ray itu bisa single karir sendiri, sementara Devon tuh harus tag team. Nah, gue kira Matt Hardy ini nggak bisa. Tapi ketika di TNA dan pakai delete gimmick yang gue kira ini apa sih, cringe awalnya, terus ya apa gitu, ternyata works gitu di TNA, dan menang World Champion juga kan di TNA. Dan juga yang paling gue keren itu, ini salah satu yang momen yang gue inget Matt Hardy itu gue lupa, Beverly Bound for Glory, lu bisa cek di YouTube. Istrinya Rebay Sky main piano, Matt Hardy datang, terus Jeff Hardy datang nyanyi. Itu menurut gue salah satu entrance terbaik Hardy Boyz, daripada yang kayaknya udah bukan waktunya ya mereka yang joget-joget, tapi udah karena mereka dewasa, gimmick juga baru, dan kayak kita nggak pernah ngeliat gimmick itu di WWE. Hardy Boyz melakukan kayak gitu. Dan waktu Hardy Boyz balik ke WWE, gue kira mereka jadi part-timer layaknya kayak Brock Lesnar, Goldberg, atau mungkin kayak Edge sekarang. Cuman ternyata jadi full-timer dan nggak works gitu. Hardy Boyz cuma menang tag team, udah menang tag team 2 kali atau 3 kali, gue juga lupa. Terus singlesnya juga nggak begitu bagus mereka, dan Matt Hardy dipasangin sama Bray Wyatt, dan ya nggak works. Dan baliknya Matt Hardy ke AEW tuh menurut gue cukup oke. Dan dia langsung dikasih highlight melawan Jericho kan. Yang gue jadi aneh sebenarnya Matt Hardy, karena dia tuh kayaknya dia nggak punya kontrak 90 days kontrak kan. Jadi kalau ada wrestler di WWE yang di cut atau rilis itu ada 90 days kok. Jadi 90 hari atau 3 bulan nggak boleh bergulat di TV lain. Boleh bergulat di indie tapi nggak boleh di TV. Ini correct me if I'm wrong ya. Setahu gue kayak gitu. Tapi Matt Hardy langsung selang berapa minggu atau kan sampai sebulan kayaknya dia langsung kemarin di AEW. Dan sayangnya debut dia di AEW nggak ada penonton, itu sayang banget. Harusnya ada penonton dan bakalan lebih wow gitu ya kalau ada penonton. Terus Luke Harper fisik, teknik, ring skill tuh menurut gue oke. Cuma yang jadi highlight menurut gue kurang dari Luke Harper itu karir dia nggak secemerlang kayak Braun Strowman. Braun Strowman sama Luke Harper tuh menurut gue lebih bagus Luke Harper. Tapi kalau di WWE balik lagi, lu harus punya sesuatu yang entertainment gitu menurut gue ya. Sekarang lu bayangin kenapa John Cena atau Roman Reigns dipush sama gue habis-habisan, kenapa Brock Lesnar dan Goldberg jadi juara sekarang.
ya karena mereka punya satu sisi entertainment, dan dia nggak works di WWE, ya balik lagi ke AEW. Dan AEW menurut gua harus punya sisi entertainment, meskipun nggak harus se ekstrim kayak WWE yang harus entertainment dibesarin ya. Cuman Luke Harper ini gue belum pernah lihat highlight karirnya Luke Harper yang bagus gitu, yang top of the game gitu. Maksudnya kalau sudah debat dia greatest wrestler, dia tekniknya bagus, tapi kalau untuk dari segi karir, dari segi entertainment, karena baik lagi ini wrestling itu pro wrestling itu bukan cuma wrestling gitu, ini ada entertainmentnya juga gitu. Jadi, dan gua kira Luke Harper bakalan menang setidaknya Intercontinental atau US Champ beberapa tahun, ternyata karirnya habis gitu aja di WWE. Dan yang gua highlight adalah gue setuju Matt Hardy pindah. Dan kalau untuk Luke Harper, menurut gue gak begitu gimana ya. Gue lebih setuju Luke Harper pindah ke New Japan, karena di situ mungkin karirnya lebih bagus. Contohnya ya pokoknya The Club itu yang sama AJ Styles itu berdua itu mereka bisa berkarir bagus kan di New Japan. Gue pikir Luke Harper bakal pindah ke New Japan gitu. Jadi kalau AEW yang ada si entertainnya gede itu kayaknya menurut gue pribadi sih kurang.